Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika wajib, materinya yaitu ukuran penyebaran data tunggal ya. Kalau kemarin kita sudah belajar ukuran letak data. Nah, hari ini kita belajar ukuran penyebaran data tapi khusus yang data tunggal aja. Minggu depan mungkin kita akan lanjutkan ke data berkelompok ya. Ya, ukuran penyebaran data itu terbagi menjadi yang pertama itu ada jangkauan yang dilambangkan sebagai J. Yang kedua itu ada jangkauan antar kuartil yang dilambangkan sebagai H atau hamparan. Yang ketiga itu ada simpangan kuartil. Yang keempat itu ada simpangan rata-rata. Yang kelima ada ragam atau variansi. Dan yang terakhir itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, keenam tersebut akan dipelajari di data tunggal dan data berkelompok. Tetapi khusus hari ini kita akan belajar mengenai data tunggal ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini data tunggal, kita bahas. Nah, karena ini bisa digunakan satu data saja, maka sambil satu data. Contohnya misalnya diketahui data. Nah, di sana ada datanya bentuk data tunggal 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Terus kita akan mencari yang pertama itu jangkauan, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga ya, yang pertama dulu ya. Yang pertama jangkauan. Nah, jangkauan di sini tadi rumusnya ya. Rumusnya dulu itu adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, J sama dengan X pangkat XN. XN itu adalah nilai tertinggi dikurang X1. X1 adalah nilai terendah. Jadi, kalau dari data yang kita pampangkan di slide ini, jangkauannya adalah nilai tertingginya 9, nilai terendahnya 5. Sehingga kalau kita kurangkan 9 dikurang 5 sama dengan 4 ya. Cukup itu saja untuk jangkauan. Tetapi beda halnya dengan jangkauan antar kuartil. Namanya saja antar kuartil ya. Artinya ada kaitannya dengan kuartil. Kalau kita bisa lihat rumus yang disajikan dari jangkauan antar kuartil itu adalah H atau hamparan tadi sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 itu kuartil 3, Q1 itu kuartil 1 ya. Nah, dari data yang sudah kita lihat tadi sebelumnya, kita dapat mencari yang pertama letak kuartil 1 dulu. Sesuai rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, minggu kemarinnya lagi di materi sebelum ini, yaitu rumusnya adalah 1 plus N plus 1 per 4 ya, atau IN plus 1 per 4. Karena Q1 yang dicari berarti 1 dikali jumlah data yang sudah ada tadi ya, itu ada 19. Jadi 19 ditambah 1 itu 20 per 4, maka hasilnya jadi 5. Sehingga dari data yang disajikan tadi ya, kita lihat ulang. Dari data yang disajikan tadi, kita lihat posisi kelima data, yaitu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ada di angka 6. Nah, artinya kuartil satunya itu adalah 6 ya, data kelima. Nah, sama halnya dengan yang kedua, kita cari kuartil 3. Kuartil 3 itu cari letaknya dulu. Jadi 3 dikali 19 plus 1
per 4. Jangan lupa ya pelajaran yang minggu kemarin itu. Sehingga 3 dikali 20 per 4 itu sama dengan 15. Nah, letaknya ada di data ke-15. Data ke-15 itu kalau kita ulang lagi lihat datanya tadi adalah 8. Sehingga jangkauan antar kuartilnya adalah 8 dikurang 6. Maka hasilnya jadi 2 ya. Oke, kita yang ketiga itu adalah simpangan kuartil atau QD. Nah, di sini simpangan kuartil itu adalah simpangan antara kuartil-kuartil. Masih ada kaitan dengan kuartil dengan rumus QD sama dengan setengah Q3 min Q1, atau artinya ya yang tadi Q3 min Q1 kan itu adalah hamparan. Artinya QD ini adalah setengah dari hamparannya ya. Nah, kalau kita pakai data yang tadi sudah kita lihat, Q3-nya kan kita sudah dapat tadi. Q3-nya adalah 8, Q1-nya itu 6. Maka kalau kita cari simpangan kuartilnya yaitu setengah dikali 8 dikurang 6 ya. Nah, maka hasilnya adalah setengah dikali 2 sama dengan 1 ya. Nah, itu yang 1, 2, 3 ya. Ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang keempat, kita lanjut. Yang keempat itu adalah simpangan rata-rata. Nah, di sini yang agak ribet ya, karena di sini berkaitan dengan sigma dan rata-rata. Kita lihat rumusnya untuk simpangan rata-rata itu adalah dilambangkan sebagai SR ya. SR sama dengan sigma. Sigma itu adalah jumlah dari mutlak ya. Itu ada mutlak XI atau datanya, mutlak data dikurang data rata-rata dibagi sama N ya. Jadi nanti masing-masing data tersebut dikurang sama rata-rata, dikuadratin, terus hasilnya ditambahin per N. Kita lihat ke contoh ya. Nah, ini keterangannya. XI masing-masing data, X bar itu rata-rata data, N itu jumlah data, SR itu simpangan rata-rata. Kita ke contohnya. Nah, di sini diketahui data 11222 345 ya. Nah, kalau kita mau cari simpangan rata-rata tadi, artinya kita harus mencari dulu X bar atau rata-ratanya. Untuk mencari rata-ratanya cukup dijumlahkan semua dibagi banyak data. Karena datanya ada 8, maka 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 per 8. Jumlahnya adalah 20 per 8 atau 2,5 ya. Yang kedua, kita mencari SR tadi, simpangan rata-rata mutlak ya. Mutlak itu artinya tidak ada yang minus, dia keluar jadinya plus ya. Nah, mutlak yang data pertama kan 1 nih. Data pertama ini 1 ya. Maka 1 dikurang rata-ratanya 2,5 dimutlakin. Terus ditambah data keduanya juga 1. Berarti 1 dikurang 2,5. Data ketiganya itu 2, berarti 2 dikurang 2,5, seterusnya sampai di 5 dikurang 2,5 per N keseluruhannya itu 8. Langsung saja kita lanjutkan. Artinya 1 dikurang 2,5 itu min 1,5, lanjut 1 dikurang 2,5 juga min 1,5, 2 dikurang 2,5 min 0,5, seterusnya sampai di 5 dikurang 2,5 yaitu 2,5 per 8. Kita keluarkan dia dari dalam mutlak ya. Karena dia minus tapi dia mutlak, berarti dia keluarnya jadi plus. Sehingga jadilah 1,5 ditambah 1,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5
ditambah 1,5 ditambah 2,5, kita jumlahkan, kita bagi 8, maka hasilnya 9/8 atau 1,125. Nah, itu adalah simpangan rata-rata. Materi yang kelima itu adalah ragam atau variansi. Masih ada kaitan dengan rata-rata juga, tapi bedanya dia menggunakan tau istilahnya. Kita lihat rumusnya dulu. Ya, rumusnya itu yang Miss bilang tahu itu ya, yang bulat kuadrat ya, anggaplah bulat kuadrat sama dengan masih sigma tetap xi min x bar tapi dikuadratin dan bukan bentuk mutlak ya, per n, persis sama dengan tadi cara pengerjaan, hanya bedanya ini dikuadratkan ya. Nah, kita lihat ke contohnya. Contohnya diketahui data 11, 22, 23, 45 masih data yang tadi ya, yang sebelumnya tadi. Nah, ditanyanya adalah ragam atau variansi. Maka penyelesaiannya tetap sama, rata-ratanya kita cari tadi, yaitu 2,5 ya, dijumlahkan semua dibagi 8. Hasilnya 2,5. Lalu kita cari, ya ini rumusnya. Kita cari sesuai dengan rumus sigma xi min x bar. Xi yang pertama itu 1 dikurang 2,5 seperti tadi ya, diulangin tapi bedanya dikuadratkan sampai di 5 dikurang 2,5 pangkat 2 per 8. Maka kalau kita teruskan jalannya, dia jadi min 1,5 kuadrat min 1,5 kuadrat sampai di 2,5 kuadrat per 8. Lalu kita kuadratkan, hasilnya jadi begini, 2,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 seterusnya sampai ditambah 6,25 per 8. Kita jumlahkan, hasilnya jadi 14 per 8, atau kalau misalnya kita jadiin desimal 1,75. Nah, yang terakhir itu adalah materinya standar deviasi. Masih ada kaitannya dengan standar deviasi, masih ada kaitannya dengan standar deviasi, masih ada kaitannya dengan ragam atau variansi tadi, karena standar deviasi itu merupakan akar dari variansi tadi. Jadi rumusnya ya sama dengan akar dari variansi tadi. Tuh, standar deviasi itu simpangan baku, yang pakai kuadrat itu ragam atau variansi ya. Sehingga kalau kita kasih ke contoh ya, itu 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5 masih pakai data yang lama tadi. Maka kita sudah mengetahui dari yang sebelumnya penyelesaiannya, kalau misalnya ragamnya atau variansinya itu adalah 1,75. Sehingga untuk mencari standar deviasinya, yaitu tinggal langsung kita akarkan saja. Jadilah akar 1,75 yaitu 1,323 ya. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Cukup padat, cukup banyak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjutkan setelah ini agenda-agenda yang sudah Miss gabung di psikologinya. Oke, Miss akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.